terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Sebelum pasangan ini menang, maka dilakukan upaya degradasi, depolitisasi. Semua cara dilakukan, semua tuduhan dilakukan, semua upaya dikerjakan. Sumber perasaan itu ya berawal dari putusan MK. Gitu. Karena politik itu bukan wilayah perasaan, tapi wilayah pikiran, ide. Jadi sumber perasaan itu datang dari Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, disitulah sumber kegaduhan. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Baik, Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali ya. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya presiden bukan lurah ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi saya nggak akan lupa ya ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan itu disuruh kok. Termasuk juga pimpinan dari partai beliau ya. Itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya ya seperti itu yang tadi. Itu drama pertama ya. Kemudian drama yang kedua itu ketika persoalan Mahkamah Konstitusi. Atau kedua itu ketika dia juga mengatakan enggak kok anak-anak bukan. Itu yang periode sebelumnya itu. Yang 3 periode itu sebelum persoalan pemilu ini muncul. Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini, tiba-tiba masuk ya. Termasuk juga Gibran sendiri ya mengatakan enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai ya kan? Ini yang menjadi persoalan trust ya. Oke. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya. Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik. Ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Oke, tapi Prof. Ikrar, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, ya, sutradara dan aktornya itu saja? Oh ya. Jadi walaupun kalau menurut saya, ini aktor-aktor partai politik ini cuma menjadi aktor sampiran tuh. Ya. Pemain figuran? Pendukung lah. Pendukung lah ya, jangan figuran ya. Tapi jangan aktor figuran. utamanya itu ya keluarga itu ya, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Bobi di situ. Ya. Tapi presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama gitu. Tapi beliau juga yang membuat senario penulis skenario, beliau juga menjadi sutradaranya. Oh, lengkap ya. Kalau soal tadi ada katanya penyandang dana, tanya sama Romi lah. Tunggu dulu ya Gus Romi ya. Silakan Bang Maman ditanggapi dulu. Ternyata aktor sutradaranya Prof. Ikrar bilang sama saja, justru dari pemain-pemain politik partai-partai pendukung itu sebenarnya pemain pendukungnya saja. Ya orang kalau udah nggak suka ya nggak suka aja Mbak. Ngapain ditanya sama orang yang nggak suka? Kalau saya sih hari ini begini ya. Saya menganggap beliau adalah orang yang harus terus membangun narasi kontraproduktif terhadap Prabowo dan Gibran. Pasti. Justru kalau mereka membangun sebuah narasi produktif malah aneh gitu. Jadi bagi saya nggak aneh nih beliau abang-abang saya senior saya ini berempat mengatakan membangun narasi kontraproduktif, bagi saya itu. Tapi biasa. Secara substansinya bagaimana Bang Maman? Tidak ada satupun substansi yang benar dari yang disampaikan. Saya udah bilang Mbak, ini ruang politik. Semua membangun dramatisasinya masing-masing kok.
Jadi ngapain kita perdebatkan? Yang terpenting bagi hari ini, Termasuk yang kantornya diintimidasi katanya. ya, yang terpenting bagi kami Golkar, Demokrat, Gerindra, kita konsisten dan persisten aja pada isu perdebatan-perdebatan yang apa yang mau kita tawarkan buat rakyat. Yang milih kan rakyat, Mbak. Jadi kita fokusnya ke rakyat aja. Baik, oke. Yang kedua, nah ini udah disinggung nih, bukan gue yang nyinggung, ya kan? Jadi kalau misalnya Mas Ciko ngomel-ngomel, marah ini. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Hasto. Oke. Dramatisasi, intimidasi aparat. Kayak anak kemarin sore, gitu loh. Hari ini kita ini pelaku-pelaku politik, penurunan bendera. Golkar nih ribuan, banyak kali Mbak kasus penurunan bendera oleh aparatur Satpol PP. Yang kedua, kantor partai kita didatengin aparat. Masa iya sih didatengin 2 aparat aja langsung di framing seakan-akan ada bentuk intimidasi. Oke. Ya udahlah, ini kita urusan sama pemain-pemain drama semua. Jadi semuanya pemain drama sebenarnya ya. Iya. Oke. Jadi yang membedakan cuma satu. Aha. Ini kedalaman Penghayatannya. penghayatan Oh actingnya iya, aja sebetulnya. betul. Jadi Penghayatannya udah. masing-masing Jadi beda. Ada yang by design, ada yang accidentally. Itu memang natural. Masalah Actingnya by itu natural. design, accidentally, Oke. ini kan situasional, tergantung masing-masing bisa mengambil kesempatan aja. Oke, berarti Bang- Jadi poinnya bagi saya saya sih pikir saya nggak mau terlalu merespon hal-hal yang menurut saya yang memang harus mereka lakukan sebagai lawan-lawan politik. Oke. Tapi poinnya tolong bagi saya gini saja. Ini ada waktu 3 bulan, kita berkepentingan untuk membangun narasi yang lebih konstruktif. Kita langsung terjun ke masyarakat. Oke. Tugas kami, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, kita fokus mendekati 1, Baik. 2, 3, 10, 100 Oke. rakyat Indonesia. Move on aja gitu ya, kita Bang, ya? sampaikan. Oke, baik. Tapi sebelum move on ke visi misi dan bagaimana menyampaikan visi misi dari Prabowo Gibran, saya ingin tanya dulu ke Bang Ciko. Bang Ciko, apakah betul ini adalah semuanya itu sebenarnya pemain sedang bermain juga, mendramatisasi masing-masing? Terus yang kedua, kalau tadi Presiden menyinggung bahwa jangan pertarungan perasaan dong, harus pertarungan gagasan. Apakah PDI Perjuangan kerap terbawa perasaan atau bagaimana? Gini, kalau perasaan buat kita adalah gini, kenapa kita harus juga memakai rasa dalam berpolitik? Tentunya karena ada perasaan rakyat yang harus kita perhatikan. Nah itu saya selalu bilang, bahwa perasaan rakyat ini harus kita perjuangkan. Jadi nggak boleh juga kita terlalu cool, terlalu menganggap politik ini semua main-main dan soal kekuasaan aja. Itu satu. Yang kedua soal drama. Drama ini tentunya dalam politik selalu ada drama. There's always a show. Kayak kita berada di sini, talk show ini kan talk and show, ya kan? Ada pertunjukan yang harus kita persembahkan bagi penonton. Tapi kembali lagi soal drama tadi tergantung imajinasi. Nah, imajinasinya sampai di mana? Nah, menurut saya imajinasi yang ada di kepala sutradaranya yang tadi disampaikan ya adalah Pak Jokowi, dan the production itu isinya adalah keluarganya. Itu nggak pernah kita alami sebelumnya. Belum pernah ada presiden aktif memaksakan mengganti peraturan perundang-undangan untuk mencalonkan putranya. Itu belum pernah terjadi. Jadi ini skenario yang di luar imajinasi. Di luar nalar kita, dan ini luar biasa ya. Maksud saya ya, entah ini harus kita aplaus atau harus kita teriakin bu, ya kan? Ini silakan masyarakat yang menilai. Tapi itu yang saya katakan tadi. Nah, soal saya ingin kembali soal anak muda, dan saya selalu terusik. Karena gini, apakah Gibran lebih baik dari Nadiem Makarim? Nadiem Makarim usia 39 tahun. Ya kan? Ya, dia punya usaha sukses loh bos. Dia bukan pengusaha martabak yang udah bangkrut. Ya, dia Gojek ya kan, sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, sebagai inovator, dia diakui dunia. Ya kan? Dia sedang menjabat sebagai menteri dari yang punya anggaran termasuk yang terbesar di negeri ini. Ya kan? Dan kita bisa anggap sukses. Apakah dia tidak lebih baik dari Gibran? Kenapa dia nggak diberi kesempatan dalam peraturan itu? Permasalahannya presiden. Nah, itu tadi. Imajinasi presiden kita sampai ke situ. Permasalahan mau tambahkan, Bang. Ya, saya setuju. Permasalahannya bukan di anak presiden atau bukan anak presiden, karena memang dia tidak mencalonkan, tidak ada yang mencalonkan diri. Andaikan ada satu publik atau satu komunitas atau kelompok yang merekomendasikan dan mengusulkan seorang Nadiem Makarim,
pasti akan menjadi perbincangan dan akan masuk dalam slot Jadi kita pertimbangan. sepakat bahwa itu untuk Gibran berarti kan. Gitu loh. Kita kan kembali. Gini aja, kira-kira Gibran itu kalau bukan anak Presiden Jokowi juga nggak akan diusulkan. Kira-kira begitu. Betul, memang iya. Jadi itulah yang Itu- memang Nah itu yang terjadi. kita inginkan, bahwa semuanya jujur aja dari awal. Gentleman Memang mengakui ini by maksudnya? design, Ini- memang iya kami pengen Loh, mempertahankan problemnya Jadi kekuasaan. yang kita permasalahkan adalah Pak Jokowi ini kan nggak satunya Sen kata dan kanan, perbuatan. belok Itu kiri aja. tadi. Kan dari awal Nih, Presiden iya, sudah saya mengatakan tambahkan, Pak. tadi tidak mau. Terus ya memang betul dia anak presiden. Terus dosa kalau dia anak presiden kita Bukan itu usulkan yang- menjadi calon yang wakil kami presiden. lihat- yang kami lihat adalah dari yang gue heran sejak ini awal. Momennya itu loh. sama gini loh, sama Sejak teman-teman awal ini selalu. semua. Ya, masalahnya Gini, di Sejak bohongannya. awal tidak mau Iya. Tidak mengakunya. mengaku. Ini kan namanya orang juga belum pasti gue dicalonin apa enggak, kan takut juga kegeeran, Mbak. Jadi nggak usah juga itu hal yang sederhana. Itu pinat lah. Masalahnya yang gini. gue mau sampaikan gini, jangan sampai nanti gue ini punya bahasa gitu. Jangan sampai nanti Bung Karno nih di atas sana tuh marah. Bung Karno tuh menyebutkan berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang Masalahnya bukan dunia. di situ. Ya, Masalahnya nanti satu lalu aja. sekarang jangan Etika sampai untuk berubah. seorang Berubah pemimpin jadi begini. nasional. Dia mau menjadi Gara-gara satu pemimpin pemuda, nasional dunia aja dan udah dia guncang. memulai dengan kebohongan. Itu. Memulai menjadi pemimpin nasional tapi dimulai Saya dengan melihat kebohongan. begini. Saya mulai begini Oke, sedikit. nanti ke Mas Zaki ya. Masalahnya Selesaikan dulu. Bosnya Atas nama Bung Herzaki ya. Aha. Bosnya Bung Herzaki ini Sabar, dulu ketika tahan maju dulu. sebagai Pak AHY, Oke. karena saya mencalonkan waktu itu Iya. P3 bersama Demokrat, itu bahkan Pak SBY sampai menunggu beliau turun. Oke, silakan ditanggapi. Ya, Bang Zaki dulu, nanti baru ke Bang Iqbal. Saya nih mendengar diskusi ini dan juga beberapa Ini sedang waktu jadi lalu. penonton, Bang Zaki. Kalau tadi Saya bukan pemain. menjadi penonton. Kalau saya Aha. melihatnya begini nih. Gimana, Ini Bang? saya jadi ingat satu buku ya, yang judulnya Negara Teater gitu, karangan dari Clifford Geertz gitu. Intinya bahwa seakan-akan negara itu adalah suatu pertunjukan yang diorganisir katanya gitu kan. Kemudian suatu teater untuk mendramatisir segala sesuatu gitu, ya kan, untuk memenuhi kepentingan obsesi-obsesi elit gitu. Ini kok saya melihatnya begitu gitu. Kenapa saya jadi ingat ini gitu, dan saat ini yang menjadi objek sayangnya adalah MK gitu. Seharusnya kalau kita bicara mengenai suatu hal politik, ya kan, pertarungan kontestasi politik paslon A, B, dan C, ya pertarungannya seharusnya adalah di ruang publik seperti ini, membahas apakah misalnya lebih baik Pak Ganjar, lebih baik Pak Prabowo, atau lebih baik Mas Anies gitu. Mana nih yang punya jejak rekam yang bagus dan cocok, lalu apa ide dan gagasannya. Seperti misalnya saya senang sekali kemarin menonton ada satu forum yang dilakukan oleh Indef kalau nggak salah. Bagaimana ketiga capres itu berdebat mengenai menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Ini yang saya lihat. Nah, yang menariknya begini nih. Kita berbicara mengenai kebohongan-kebohongan. Tapi saya yang membingungkan bagi saya ini justru yang menyedihkan inkonsistensi bagi saya. Bagaimana 2012 Pak ada tokoh kita gubernur yang katanya nggak mau maju. Lalu kemudian maju jadi presiden. Tapi nggak ada tuh yang bilang bahwa dia bohong. Siapa ini maksud Anda? Ya kan? Siapa lagi? Pak Jokowi mungkin. Pak Jokowi, oke. Ya kan bilang saya nggak mau maju, saya nggak mau maju. Tapi pertanyaan bukan yang saya pertanyakan, ada tokoh-tokoh yang dulu memuji-mujinya, kok sekarang mendadak Mencercanya, begitu ya. Jadi double standar gitu jadi maksudnya double ya. standar pada saat mungkin sesuai keinginan, Oke. atau mungkin mau sesuai dengan keinginan partai tertentu atau apa, lalu ini semua akademisi, tokoh atau apa. Baik. Tapi begitu pada saat berbeda, kok jadi perlakuan yang berbeda. Nah inilah sehingga bagi saya, lagi-lagi kok ini saya jadi ingatnya seakan-akan ini suatu pertunjukan aja gitu. Yang Dari diorganisir, yang bagi drakor saya- menjadi pertunjukan Nah, teater ini, ya. Ini sebentar, ini terakhir Ya, bagi sama saya. gini, saya Ini maksud sedikit terakhir. Bagi saya, kalau kami ini Demokrat ya, melihat ini udah semakin nggak sehat gitu. Oke, semakin tidak Bagaimana sehat, ya. politik kita, ayo dong kita beranjak ke politik substantif gitu loh. Tuh Bang Iqbal, Kita substansi transformatif, jangan saja. hanya menjadi teater. Enggak, ini kan Ayo coba Bang Iqbal. Perdebatan yang bagi saya, mohon maaf nih, ini Silakan, hanya Bang Iqbal. memuaskan. Ini kan masa kampanye, Sedikit-sedikit, memuaskan dahaga segelintir elit belakang Ya, gitu loh. oke. Ini kalau saya lihat. Jadi kan ini gitu. kan memang belum masuk masa kampanye. Jadi gagasannya disimpan dulu. Yang kita lihat sekarang prosesnya. Saya jadi ingat Udah lama gagasan apa katanya namanya nggak muncul-muncul. kata-kata Pak Prabowo. Jokowi itu presiden produk apa namanya media. Gak ada tuh prosesnya itu. Masuk gorong-gorong dan mungkin Pak Jokowi ingin mengulang kesuksesan itu. Dramanya itu desainnya. Jadi nanti akan ada drama-drama selanjutnya ini. Dan itu Prabowo yang ngomong gitu. Bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden produk dari baik media desain yang di drama-drama. Jadi memang Pak Jokowi ini kalau saya lihat, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa podcast juga media,
beliau ini menurut saya sutradara, penulis skenario, aktor utama, bahkan kameramen. Jadi ini yang saya selalu katakan, bagaimana ceritanya ketika di Kebumen itu panen raya, ketika Pak Jokowi masih berkeinginan menjodohkan Prabowo dan Ganjar, kemudian acara itu tuan rumahnya adalah Menteri Pertanian, tapi yang nampak di semua halaman satu media waktu itu hanya Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Jadi ini berarti director of fotografinya memang Pak Jokowi sendiri. Jadi itu yang menurut saya hebat, karena biasanya pemain politik itu hanya sutradara saja, nggak pernah ikut ngomong, nggak pernah tampil di talk show, tapi dia mengendalikan. Ada yang aktor saja. Ini dirangkap semua sama beliau. Maka tingkat kegagalan manuvernya itu hampir nol. Karena semua dirangkap sendiri kan. Tapi yang menarik hari ini adalah Pak Jokowi berhadapan dengan semua orang-orang terdekatnya. Tim 7 komunikasi politik presiden. Semua berhadapan dengan presiden. Tim 11 pemikir-pemikir presiden 2014 yang dipimpin Mas Andi Wijoyanto. Minus Pak Pratikno. Hari ini semua ada di Mas Ganjar. Dan berhadapan dengan presiden. Dan itu menurut saya bukan karena kita yang berubah. Karena Jokowi tidak Jokowi lagi. Silakan ditanggapi, nanti kita akan bahas di mana sebetulnya ujung dari drama-drama yang sudah berjilid-jilid ini. Saat lagi pemirsa.